Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Raja Fir'aun yang sombong dan Nabi Musa alaihi salam. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai ceritanya. Di tanah Mesir yang megah, di tengah kejayaan istana emas dan bangunan menjulang, hiduplah seorang raja yang amat sombong dan kejam. Namanya Fir'aun. Ia tidak hanya menganggap dirinya sebagai raja, tapi juga sebagai Tuhan. Kepada rakyatnya, ia berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Ia memperbudak Bani Israel, memaksa mereka bekerja keras siang dan malam tanpa belas kasihan. Tangisan anak kanok dan ratapan para ibu tidak menggerakkan hatinya yang telah membatu. Namun, di tengah tirani itu, lahirlah seorang cahaya, seorang nabi pilihan Allah, Musa alaihissalam. Ia dibesarkan di dalam istana Firaun sendiri. Takdir yang luar biasa dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika dewasa, Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyeru Fir'aun agar menghentikan kezaliman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Fir'aun tertawa. "Apa kau kira bisa melawanku dengan lidahmu saja, wahai Musa?" Ia kemudian mengumpulkan para penyihir terbaik di Mesir untuk menantang Nabi Musa di hadapan rakyat Mesir. Para penyihir melemparkan tongkat-tongkat mereka yang berubah menjadi ular. Namun, Musa alaihissalam dengan keyakinan kepada Tuhannya melempar tongkatnya, yang dengan izin Allah berubah menjadi ular besar dan menelan semua sihir itu. Ketakutan mulai menyusup ke hati Firaun, tapi kesombongannya menutup pintu hatinya. Maka Allah mulai menurunkan azab kepada Mesir. Hujan belalang yang menghancurkan tanaman mereka, katak yang masuk ke rame-rama dan tempat tidur, kutu-kutu yang menggigit tanpa henti. Setiap kali azab datang, Firaun memohon kepada Musa, "Berdoalah kepada Tuhanmu agar azab ini diangkat. Aku akan membiarkan Bani Israel pergi." Tapi begitu azab diangkat, ia kembali pada keangkuhannya. Sementara itu, di dalam istana yang penuh kemewahan, ada seorang wanita yang hatinya telah disinari cahaya iman. Asiyah, istri Firaun, diam-diam beriman kepada Allah. Ia percaya kepada kebenaran yang dibawa Musa dan tidak takut mengungkapkan keimanannya meski Firaun mengancam nyawanya. Ia disiksa oleh suaminya sendiri. Tapi lisannya terus berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga." Dan Allah kabulkan doanya. Akhirnya, setelah banyak peringatan diabaikan, Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka pergi diam-diam di malam hari. Tapi Firaun segera mengetahuinya dan mengejar mereka dengan pasukan berkuda. Mereka tiba di tepi Laut Merah. Di depan laut, di belakang pasukan Firaun, Bani Israel ketakutan. Tapi Musa alaihissalam dengan penuh iman memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, laut pun terbelah. Jalan kering muncul di tengah-tengah laut. Bani Israel pun menyeberang dengan selamat. Firaun yang masih diliputi kesombongan mengikuti mereka ke tengah laut. Tapi begitu Musa dan kaumnya telah selamat di seberang, air laut kembali seperti semula dan menenggelamkan Firaun beserta seluruh tentaranya. Di detik-detik terakhir, Firaun berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Tapi, sudah terlambat. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sebelumnya, kamu telah durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Qs. Yunus 91. Firaun pun tenggelam, menjadi pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi cermin bahwa kesombongan, kekuasaan tanpa keimanan, dan penolakan terhadap kebenaran akan berakhir dengan kehancuran. Dan bahwa dalam kegelapan, seperti Asiyah, selalu ada cahaya iman yang tak pernah padam.